Oke, untuk berikutnya, nah ini yang ingin saya dengar langsung dari pakar TIK Indonesia, Pak Ono W. Purbo, tepuk tangannya. Kira-kira konsep yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa TIK adalah tools bukan sebagai ilmu sains, kalau di pandangan Pak Ono itu seperti apa? Ya, saya ingin dengar kira-kira. Silakan Pak Ono, ini tidak ada apa-apa, silakan disampaikan apa adanya Pak. Saya yakin Pak Ono independen mau menyampaikan apa adanya. Silakan Pak Ono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat semua nih. Oke, pertama-tama dari sisi kurikulum mungkin cita-citanya besar banget ya. Cuman posisi saya adalah pada saat ini saya tetap berpendapat dengan kondisi yang ada di Republik ini, saya masih merasa perlunya pelajaran TIK tetap ada di kurikulum. Oke, karena kita lihat di lapangan, karena guru-guru TIK itu sebetulnya yang mendorong kemajuan Republik ini. Oke, cuman bukan berarti Anda hidupnya enak dengan pendapat saya. Karena saya akan kasih PR yang sangat berat pada Anda semua. Mohon maaf Pak Ono, saya potong sebentar. Ya. Selamat datang kepada Dr. Gatot Hari Priyo Wirjanto sebagai Direktur Semolog. Silakan menempati di posisi yang sudah kami persiapkan. Silakan dilanjut Pak Ono. Ya, Bapak Gatot, selamat pagi. Oke. Saya pada hari ini mengajar guru-guru. Saya mengajar di STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan, punya Profesor Yana Surya. Murid saya dari Papua, dari NTT, dari Bangka Belitung, tidak ada yang dari Jawa. Jadi betul-betul dari daerah semua, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa berat perjuangan mereka. Jadi yang saya bekali pada mereka, betul-betul mereka harus bisa kembali ke Papua, harus bisa kembali ke NTT, dan mereka harus bisa membangun semuanya, membangun sekolahnya segala macam tanpa ada sambungan ke internet dan sebagainya. Jadi mereka harus bisa mandiri semuanya. Oke. Jadi ceritanya ini berat banget. Kalau kita yang ada di kota-kota besar sih ada internet, hidupnya enak. Cuman mereka hidupnya susah. Jadi kita harus berpikir sejauh itu. Oke, sekarang yang jadi masalah adalah sederhana aja ya. Kalau saya pengennya sih TIK dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena kasusnya selain kasus JIS, ada kasus yang kemarin juga udah ketemu pelakunya, si Chandra itu yang di Surabaya, itu anak-anak SD sampai difoto tidak tanpa pakaian masuk ke internet segala macam karena mereka pakai Facebook dan sebagainya tanpa pendampingan dari guru dan orang tua. Jadi itu dari SD kita perlu membina anak-anak itu buat TIK. Oke, sekarang kita lihat gambar besarnya ya, gambar besarnya. Kepada Bapak Ibu di sini semua, berapa orang di ruangan ini yang handphonenya buatan Republik Indonesia? Oke, kalau nggak buatan Republik Indonesia, berapa orang yang handphonenya merek Indonesia? Selain saya, berapa orang? Nggak ada? Oke, handphone saya merek Indonesia. Oke, berapa orang di ruangan ini yang laptopnya merek Indonesia? Mengerikan sekali kan? Sekedar informasi, pada hari ini bangsa Indonesia harus membayar 2 triliun rupiah setiap bulan untuk membeli handphone. Anda ikhlas? Itu adalah tugas guru TIK. Kita harus membuat bangsa ini bisa memproduksi ya komputer, aplikasi, semuanya sendiri, dan kita harus bangga menggunakan apa yang kita buat. Sekarang yang paling berat buat Anda semua, berapa orang di ruangan ini yang tahu berapa uang yang kita store ke Microsoft setiap tahun?
Bukan betul. Berapa jumlah uang yang kita store, bangsa Indonesia store ke Microsoft setiap tahun, tahu? Nggak tahu. Pada hari ini bangsa Indonesia setiap tahun menyetor kepada Microsoft sekitar 300 juta dolar. Anda sebagai guru TIK ikhlas? Berapa orang di sini yang mengajari sekolahnya hanya pakai Linux? Hanya pakai Linux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan. Tapi saya berharap selesai ini kita bisa mengajari seluruh siswa kita untuk tidak pakai Microsoft. Pada saat kita pakai Microsoft ya kita akan tetap terjajah. Tugas kita adalah membuat bangsa ini tidak dijajah. Bangsa ini bisa mandiri, bangsa ini bisa memproduksi apa yang kita buat. Jangan sampai bangsa ini dijajah. Bahkan kalau perlu saya ingin bangsa ini jauh lebih besar dari Singapura, Malaysia, Australia dan yang lain-lain. Kita besar. Hitungan sederhana aja ya. Sudah tahu jumlah bangsa di Singapura ada berapa manusia? 6 juta, 7 juta. Sudah tahu berapa jumlah siswa di Indonesia? 40 sekian juta kan? Bayangkan kalau kita bisa membuat siswa kita pandai, Singapura tenggelam langsung. Malaysia cuma 20 juta sekian orang, hilang itu Malaysia. Australia nggak beda jauh dengan Malaysia jumlahnya. Kalau kita bisa membuat anak murid kita pandai, bangsa-bangsa lain akan kalah dari kita sebetulnya. Oke, kenapa saya ingin TIK tetap ada di kurikulum? Karena saya melihat kenyataan di lapangan bahwa kondisi sekolah di daerah tidak mungkin kalau tidak ada TIK. Karena susahlah mengharapkan guru-guru lain untuk bisa merubah cara mengajarnya dengan TIK dan sebagainya. Makanya pelajaran TIK-nya bukan saya tidak ingin pelajaran TIK isinya cuman Office, spreadsheet itu. Tapi pelajaran TIK harus bisa mendukung pelajaran lain. Tapi ini PR-nya berat buat Anda semua loh ini. Siap ya? Oh no, kalau udah ngasih ini gawat ini. Siap. Oke, sekarang yang kita lihat di depan di layar ini adalah film Indonesia tahun 1910. TIK yang kita lihat ini TIK. Bagaimana cara? Iya, kalau kita lihat filmnya sih kalau sampai selesai, kalau Anda nggak sakit hati keterlaluan. Kalau saya sih sakit hati, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kakek kita pada masa itu seperti, ya karena lihatnya orang dijajah seperti apa. Tapi di luar masalah filmnya, teknik yang saya pakai ini streaming. Oke, jadi konsekuensinya kita harus, kalau kita masuk ke pelajaran IPS tidak mungkin pakai program aplikasi, paling gampang film. Konsekuensinya kita harus mulai mengumpulkan film-film untuk pelajaran sosial. Oke, streamingnya juga seru ini kalau dilihat. Ini yang Anda lihat ini router, mungkin router biasa ya. Oke, kelihatan ada yang lampunya nyala merah, itu filmnya dari situ, USB hard disk. Oke, dan ini streamingnya. Kenapa saya bisa streaming? Karena routernya saya ganti sistem operasinya. Dan ini saya ajarkan ke mahasiswa saya bagaimana cara ngerubah sistem operasi sebuah router. Konsekuensinya saya ngajarin mahasiswa saya pelajaran TIK untuk membuat sistem operasi sendiri. Jangan tepuk tangan dulu. Siap nggak bikin sistem operasi sendiri? Ini nggak gampang ini ceritanya ya. Ini nggak gampang. Oke, jadi saya ajarin anak-anak bikin sistem operasi sendiri, ganti routernya, bisa bikin streaming server sendiri, streaming ke jaringan di sekolah. Di sini juga saya bawa kebetulan harddisk 2 terabyte. Kalau teman-teman semua pengen semua perpustakaan saya, ilmu saya, silahkan kirim harddisk ke saya 2 terabyte. Tapi kalau mau lengkap dengan film-film, sebaiknya sih 4 tera.
Karena 2 tera cuma ilmunya doang. Kalau filmnya ada lagi 2 tera lagi. Sebenarnya total film di rumah saya sekitar 7 tera sih. Tapi kalau mau ya silahkan di copy. Semua filmnya sebagian akan nyolong dari internet. Filmnya bagus-bagus, asli bagus-bagus. Misal, jadi kadang-kadang ya anak-anak saya di rumah kebetulan nonton film-film seperti ini. Mereka pakai streaming dari server, jadi tidak pakai video player sama sekali. Semua filmnya di streaming dari server, kayak di Garuda kita bisa milih film apa segala macam. Oke, saya kasih lihat servernya. Ini saya lepasin. Ini saya langsung masuk ke server. Kita bisa milih. Saya misalnya masuk ke, sekalian saya kasih lihat ya. Oke, misalnya ini. Saya ganti film sih sekarang. Oke, misalnya pasti tahu film apa ini ya? Mata Najwa. Mata Najwa. Waktu Bapak Habibie diwawancara, saya colong dari Metro TV, kemudian saya konversikan supaya jadi file AVI dan MPEG segala macam, bisa di copy. Tapi ini jadi bagus untuk pelajaran IPS. Anak-anak itu belajar langsung secara live melihat tokoh-tokoh, mendengarkan tokoh-tokoh itu berbicara, bukan dari hanya sekedar buku. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri, dengar menggunakan kupingnya dia, bagaimana cara berpikir seorang tokoh besar seperti Habibie itu berpikir. Terus terang bagus. Oke. Saya sangat berharap seperti ini bisa mulai masuk ke sekolah supaya siswa itu bisa belajar bukan hanya hafalan. Sejarah kan menyebalkan kalau hafalan kan. Bayangkan kalau sejarah seperti ini kan. Keren loh, asli. Saya suka sejarah. Terus terang saya suka sejarah, tapi saya lebih suka sejarah yang seperti ini, bukan sejarah hafalan. Kalau kayak gini jadi menarik, dan itu akan memotivasi anak-anak muda di Indonesia untuk maju kalau bisa mengalahkan negara lain. Gitu. Oke, kita udah lihat ini yang bentuknya film ya. Sekarang saya kasih lihat, saya keluar. Ini aplikasinya kalau mau tahu namanya XBMC. Bisa kita buat dalam bentuk komputer kecil seperti Raspberry Pi, kita masukin sistem operasi namanya OpenELEC, kita masukin, dan itu yang saya lakukan di rumah. Jadi TV saya masukin pakai OpenELEC tadi, pakai Raspberry Pi, bisa pakai televisi biasa, kita bisa masuk terus lewat jaringan kita bisa nonton. Kita bisa keluar di sini, saya akan keluar dulu. Oke, saya keluar dulu, saya masuk ke komputer saya, exit. Terus terang di kampus tempat saya mengajar, semua anak-anak tidak pakai Windows, kita pakai Linux full, betul-betul Linux. Okay. Calon-calon guru di Papua, Kupang, segala macam mereka pakai Linux, dan mereka ini salah satu kuliah saya copy ke server. Servernya ada di sini nih, server kebetulan. Sudah pernah lihat server? 4 core, 8 giga. Memorinya, server kecil sengaja saya bawa-bawa biar bisa dibawa-bawa, saya bikin servernya kecil aja. Oke. Ini cloud computing, semuanya open source, free semuanya, bisa di copy sih sebenarnya. Dalamnya kebetulan sudah ada 3 server, tapi saya cuma nyalain 1 aja. Ada 3 sih saya siap jalankan. 1 ini kita lihat di depan, ini adalah e-learningnya. Oke, ini e-learning. Ini adalah salah satu kuliah saya di kampus. Kuliah ini di copy, saya taruh di internet juga. Jadi seluruh kuliahnya bisa diambil. Diambil tuh bukan orang bisa akses kuliah di web ya, bukan. Kalau mau akses di web, ya harus komunikasi sama di kampus untuk registrasi. Cuman ini kuliahnya bisa diambil moodle-nya. Kalau kita punya moodle sendiri di sekolah, bisa di backup, dikembalikan. Jadi kuliahnya bisa di copy. Tolong bayarnya, cara bayarnya gampang. Tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Cuma itu aja sih. Oke, sekarang saya masuk ke salah satu kuliah saya ya. Ini contoh kuliah ya. Ini kuliah saya, ada 2 yang saya masukin di sini, sistem operasi. Oke, ini kuliah saya. Ini sedang jalan. Pada hari ini semua kuis, UTS, UAS sudah bisa dikerjakan. Padahal UTS secara normal baru sekitar minggu depan. UASnya masih 2 bulan lagi. Tapi anak-anak yang kuliah dengan saya sudah bisa kerjain. Dan itu tanpa guru yang jaga. Silahkan ngerjain UTS dan UAS lewat internet tanpa guru yang jaga. Masing-masing soalnya sekitar 100. Oke, saya langsung ngasih ini ya, ngasih ini aja ya.
ngasih. Coba saya uji coba di sini aja lah, iseng. Ujian akhir ya, ujian akhir. Coba kita lihat guru-guru ini sanggup nggak ya? Tar. Ujian akhirnya, oh soalnya masih ini. Soalnya cuma satu. Ini yang lama nih. Saya coba masuk ke UTS dulu lah. UTS. Coba kuis sekarang ya. Ini coba bisa jawab nggak? Anda kan guru TIK. Ini anak-anak kerjain 100 soal loh nih. Oke. FDIS biasanya digunakan untuk memeriksa konsistensi file system di Linux. Betul salah? Hah? Salah. Oke. Ya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Sorry. Salah. Lanjut. Dan ini 100 soal mereka kerjain. Aplikasi UNetBoot dapat digunakan untuk membuat live USB sistem operasi Linux. Betul salah? Salah yang benar. Yang benar adalah UNetBoot in. Oke, kalau saya terusin nanti jadi ujian semua kan. Tapi saya kasih gambaran aja. Anak-anak ngerjain UTS-nya seperti ini. 100 soal, saya tidak kasih batas mau ngerjain berapa kali. Oke. Jadi saya kasih cerita aja. Semester lalu anak-anak ngambil kuliah saya teknik jaringan. Anak-anak Papua waktu ujian pertama kali nilainya 40-an rata-rata. Saya kasih izin kamu ngerjain terus-terusan. Oke, akhirnya naik sampai sekitar 70. Tapi mau tahu berapa kali mereka mengerjakannya? Mereka mengerjakannya 30 kali. Tapi bayangkan akibat dari ini. Perlukah kita mengadakan remedial? Tidak perlu, remedial hilang. Anak-anak jadi bisa terus mengerjakan ujian. Dan ini saya mainnya bang soal ya. Bang soalnya saya buat, bang soalnya sekitar 1.500-an soal. Saya buat sendiri bang soalnya. Mereka bisa ujian terus-terusan, akibatnya remedial ditiadakan. Dan yang menarik dari sini, kita sebagai guru tidak pusing. Karena semua yang nyatet nilainya komputer, semua yang menilai komputer. Semuanya kita lepas tangan, atau komputer ngasih hasil aja. Bayangkan kalau kita harus melakukan semuanya pakai kertas, pusing itu yang namanya fotokopi segala macam, mahal sekali kan. Operasi sekolah jadi mahal. Dengan seperti ini, operasi yang biasanya beberapa juta sekali ujian jadi hampir nggak ada, kecuali beli server. Jadi operasi pertama kali beli server, terus kita bisa ujian terus-terusan. Bayangkan kalau semua mata pelajaran bisa kita buat seperti ini, proses sekolah jadi lebih cepat, sebenarnya lebih murah sebetulnya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh guru TIK. Di sini bukan masalah betulnya, di sini masalahnya PR Anda berat. Anda harus belajar cara ngoperasiin server, cara instalasi Moodle, cara bikin soal di Moodle dan sebagainya. Emang enak. Oke, sekarang saya kasih yang gampang ya. Saya kasih yang gampang. Ini kira-kira yang online-nya kayak gitu. Saya kasih lihat sedikit lagi. Semua ilmu saya ada di internet sebetulnya, ada di wiki opensource.telkomcity.com/wiki. Ini wikinya kalau dilihat ini bukan opensource.telkomcity.com, alamatnya 192.168.080. Aslinya bukan itu, aslinya adalah opensource.telkomcity.com/wiki. Saya bisa pindahkan wiki yang ada di internet ke server cloud yang di sini, makanya kita bisa lihat semua di ruangan ini. Saya tidak tersambung ke internet di ruangan ini, semuanya lepas dari internet. Oke, jadi sengaja cara saya ngajar sama anak-anak di kampus, saya bikin kita harus bisa membuat sistem yang lepas dari internet. Tanpa internet sama sekali kita harus tetap bisa ngajar, karena yang saya hadapin adalah mereka harus terjun ke Papua, ke Kupang, ke daerah yang betul-betul tidak ada internet. Tapi IT tetap jalan. Dan jalannya saya pengen lebih canggih daripada sekedar mengajarkan Office, spreadsheet, PowerPoint dan sebagainya. Saya pengen bangsa ini lebih dari sekedar jadi tukang ketik. Gitu. Itu ya. Oke, sekarang untuk mata pelajaran lain.
Ini saya close aja. Untuk mata pelajaran lain, contoh sederhana, kita masuk ke pelajaran kimia. Saya masuk ke aplikasinya, misalnya ini hanya ada di Ubuntu ya, di Linux. Kalau di Windows nggak ada karena Windows jelek. Ini saya masuk ke pelajaran kimia. Oke, ini kimia, contohnya kalsium. Oke, ya ini kalau guru kimia pasti tahu ini buat apa sih namanya? Periodik itu. Oke, saya akan coba masuk ke ini state of matter. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah wujud zat. Oke, memang ini kita guru komputer semua ya, tapi saya kasih lihat bagaimana menggunakan komputer pelajaran kimia jadi menarik. Dan kadang-kadang guru kimianya suka salah juga. Oke, pertanyaan sederhana aja. Kalau suhu saya turunkan ke 0 derajat Kelvin, kira-kira ini kalau kita lihat warnanya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Merah itu padat, biru itu cair, hijau itu gas. Oke, saya turunkan suhu ke 0 derajat Kelvin. Kira-kira wujud zat apa? Berupa jadi apa? Apakah padat, cair atau gas? Padat semua kan? Karena itu dibekukan, atom nggak ada yang bergerak, konsekuensi atom tidak bergerak jadi padat. Oke, saya akan turunkan suhu ke 0 derajat Kelvin. Oke, saya turunin ini, suhu saya nolin ya. Perhatiin, udah padat semuanya jadi merah. Oke, dan ini kita bisa melakukan simulasi dengan software. Jadi menarik. Ini sebetulnya sangat menarik buat anak-anak melakukan eksplorasi. Tapi ini harus didampingin. Kemungkinan yang bisa mendampingi dengan enak adalah guru-guru TIK. Karena guru kimia tahu teorinya. Cuman kalau buat main di komputernya guru TIK yang lebih bisa. Gitu. Konsekuensinya Anda harus mulai belajar software-software kayak gini juga ya. Pusing kan? Pusing. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa jawab saya nggak tahu nih ya. Pertanyaan sederhana aja. Kalau suhu saya naikkan pelan-pelan, kira-kira unsur apa yang pertama kali jadi gas? Oke, ada yang bisa jawab? Apa? Hidrogen? Ada lagi yang lain? Oksigen, helium. Oke, kita lihat ya. Apa? Nitrogen. Ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada yang helium. Coba kita lihat. Pengetahuan kita saya di mana? Ini kecepatan naiknya suhu saya pelankan biar kita kelihatan. Coba lihat. Ini ada hidrogen yang ini helium, ini oksigen, ini nitrogen. Kita lihat mana yang akan jadi gas pertama kali. Speed saya naikin ya. Saya play sekarang. Speed akan naik. Tolong dilihat pelan-pelan. Siapa yang akan jadi gas pertama kali? Siapa yang jadi gas? Helium. Kedua kali nanti hidrogen. Tapi itu jadi menarik karena kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri di atas komputer. Dan saya berharap pelajaran TIK seperti ini. Masih banyak karena waktunya sempit. Saya kembalikan pada moderator. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Ono Wiburbo ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Ono, sepertinya konsep mungkin bukan TIK terintegrasi ke mapel yang lain, bahkan mungkin bisa mapel lain yang mengintegrasi ke tempat kita gitu loh. Kita bisa mengajarkan seluruh mapel yang lain ya, mungkin seperti itu.